Shalom untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Dery. Melalui kesempatan ini, di mana saya akan membahas tentang seorang tokoh filsuf, yaitu Wilhelm Dilthey, mengenai tentang mata kuliah hermeneutika. Dalam kesempatan ini, di mana saya akan menjelaskan dan mencoba mengupas sedikit tentang seorang tokoh filsuf, yaitu Wilhelm Dilthey, di mana pada pemikirannya mengenai tentang kehidupan manusia. Nah, kita tahu dalam mata kuliah ini di mana kita mempelajari tentang seorang tokoh-tokoh para filsuf. Ada Schleiermacher, ada Dilthey, ada Heidegger, ada Buchmann, ada Gadamer, ada Habermas, ada Ricoeur, ada Derrida. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan dan memahami tentang tokoh dari Dilthey. Nah, Wilhelm Dilthey merupakan seorang filsuf yang terkenal dengan filsafat hidupnya, di mana dia mengatakan bahwa hidup adalah rangkaian pengalaman manusia yang terjadi dalam sejarah hidupnya yang dapat dipahami secara luas dan menyeluruh. Nah, dengan metode sejarah, Dilthey mencoba memberikan pemahaman baru dalam memberikan pendapat atau pesan mengenai tentang rangkaian pengalaman. Nah, sebagai suatu metode penafsiran terhadap pemikiran orang lain untuk sampai kepada pemahaman yang diinginkan oleh si pengarang. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dari hermeneutika Dilthey ini kita dapat memahami dan menangkap pemikiran dari orang lain sebisa mungkin. Nah, Wilhelm Dilthey dia lahir pada tahun 19 November 1833, tepatnya berada di Berbrich yang berada di tepi sungai Rhine dekat kota Mainz yang ada di Jerman. Nah, ayahnya adalah seorang pendeta Protestan dan ibunya adalah seorang putri dari dirigen. Nah, di mana Dilthey ini permulaannya menempuh pendidikannya di Wiesbaden, terus dia kemudian di mana pada tahun 1852 di situ ia pergi ke Heidelberg atau disebut dengan Universitas Heidelberg. Di sini dia memilih jurusan teologi dan sesudah itu ia berpindah ke Berlin karena ia penasaran dan ia mau mempelajari kekayaan budaya di kota tersebut. Nah, yang ia tempati berpendidikan terutama dalam budaya musik, di mana ia penasaran dengan apa yang terjadi di sana dan keadaan di sana bagaimana. Nah, pada saat itu di mana orang tua dari Dilthey ini berharap bahwa si Dilthey ini bisa menjadi seorang pendeta, tetapi pada saat itu Dilthey berpendapat atau tidak melakukan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Nah, pada kedua tokoh sejarawan yang bernama Jacob Grimm dan Leopold von Ranke bisa dikatakan sahabat dari Dilthey, di mana ia mengalihkan pandangan dari pemikiran Dilthey, di mana Dilthey pun terpengaruh dari kedua orang ini untuk sehingga ia tertarik dengan membahas tentang sejarah dan filsafat. Bahkan Dilthey ini saking ia penasaran dengan sejarah-sejarah dan juga penasaran untuk menafsirkan, maka dia betul-betul belajar dan ingin menguasai dari pengetahuan tersebut. Nah, sampai pada saat itu di mana Dilthey ini mengagumi dan tertarik pada karya Schleiermacher. Pada saat itu dia sangat tertarik dan suka
pendapat-pendapat dari Clay, di mana ia mengagumi dari kemampuan filsafat yang dikembangkan oleh Clay, di mana dari situlah ia tertarik untuk mencoba meneliti pemahaman-pemahaman seorang tersebut. Nah, pada tahun 1864 ia memperoleh gelar doktor, dan di sana ia mengajar. Setelah itu dia diangkat menjadi seorang profesor filsafat di Basel pada tahun 1867 sampai pada tahun 1870. Nah, setelah perjalanan ia menempuh menjadi seorang profesor, pada saat itulah di mana ia semakin tertarik dengan apa yang ia pikirkan mengenai kebenaran yang ia belum tangkap dalam pemahamannya mengenai tentang ajaran Kristen dari diri. Dari sinilah ia merasa tidak nyaman dengan jurusan yang ia pegang, sehingga ia berpindah ke jurusan menjadi seorang filsafat. Nah, karena dalam pemahaman bahwa ia berpendapat bahwa teks tidak bisa dipercaya langsung, tetapi teks hanya sebuah simbol yang ditulis seseorang yang penulisannya belum tentu benar. Jadi ia berpikir bahwa teks hanya sebuah objek yang belum benar, sedangkan si penulisnya adalah subjek yang aktif. Jadi di mana ia ingin mengupas lebih dalam lagi mengenai teks yang telah ditulisnya. Setelah itu sebagai seorang filsuf, Dilthey berambisi untuk menyusun dari sebuah dasar epistemologis atau cabang dari filsafat, di mana dia membandingkan dua pandangan dunia, yaitu dunia dalam dan juga dunia luar. Ialah ia mau melihat bagaimana mengkaji dan ingin mengetahui keadaan dalam dunia ini dengan benar-benar nyata. Nah, dan tujuan Dilthey ini menjadi seorang filsuf ialah ia ingin memahami sudut pandang dari seseorang yang menulis, dan ia ingin mengupas lebih dalam apa yang dimaksud dalam sebuah penulis. Nah, menurut filsafat Dilthey, apa yang sudah menjadi sejarah tidak bisa lagi dilepas dari filsafat itu sendiri. Nah, jadi Dilthey membagi dua ilmu pengetahuan, yaitu nature science dan juga human science. Kedua ini memiliki pengetahuan yang berbeda, di mana nature science ini bersifat teratur dan terprediksi dengan jelas. Yang masuk dalam kelompok ini ialah pengetahuan biologi, kimia, fisika, dan juga sains. Sedangkan human science ini menguasai semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan batin manusia, yaitu yang ada dalam kelompok itu yaitu sejarah, psikologi, filsafat, ilmu-ilmu sosial, seni, agama, kesusastraan, dan ilmu lainnya. Nah, menurut Dilthey terlebih dahulu, di mana kita harus memahami diri sendiri lebih penting dibandingkan kita memahami diri seseorang, karena mana bisa kita mau melihat atau mau berkomentar tentang diri seseorang kalau diri kita saja belum kita pahami sebagai mana cara kita berpikir. Nah, pemahaman hermeneutika metodis oleh Dilthey mengenai penulisan dari Palmer, Dilthey mencoba mengembangkan dan juga mengkritik pemikiran dari Schleiermacher tentang apa yang dia bahas mengenai tentang kehidupan manusia. Nah, menurutnya manusia bukan sekedar makhluk yang berbahasa, tetapi dan yang hanya mendengar, menulis, dan juga membaca dan kemudian memahami. Tetapi menurut Dilthey, manusia adalah makhluk yang memahami dan menafsirkan dalam
setiap aspek kehidupan, terutama aspek beragama apa yang telah kita pahami dalam kitab-kitab. Nah, jadi dari pemahaman DLT ini disambungkan dengan, jika disambungkan dengan Alkitab, dia berpendapat untuk mencari tahu dan memahami dari isi-isi dalam Alkitab, di mana dia tidak hanya ingin diam, tetapi dia mau menggali apa isi dan apa yang dimaksud dalam teks Alkitab. Ia menafsirkan apa saja yang manusia tidak dapat pahami untuk meneliti dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap dari penjelasan saya, yang saya ambil dari tokoh tersebut ialah DLT adalah seorang filosof yang sangat terinspirasi oleh filosof sebelumnya, yaitu Schleiermacher. Namun DLT ini menambahkan sejarah dalam epistemologinya. DLT menganggap bahwa teks adalah, sekali lagi, teks adalah hanya sebagai simbol, bukan merupakan arti kata. Jadi memahami sebuah simbol, interpreter atau seorang ahli bahasa harus mendatangi sejarah, dengan kata lain harus menjadi bagian dari sejarah itu sendiri, terutama bagian bagaimana kita memahami isi dalam Alkitab, dan kita diajak untuk mencoba menafsirkan isi-isi yang menurut pemikiran manusia tidak bisa dipahami secara logika saja. Sekian dari saya tentang mengenai pembahasan dari tokoh Wilhelm DLT. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau dari materi yang sudah saya sampaikan ini banyak kekurangannya. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf atas semua yang tidak baik yang kita dengar. Demikian dari saya, terima kasih.